wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhat Kamal, biasa dipanggil Farhat. Saya dan teman-teman saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Ilmu Komunikasi. Kami ingin menjelaskan tentang peran dan dampak sosial media terhadap sistem komunikasi. Tentunya saya tidak sendiri, di sini saya akan ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Nama saya Syifa Rilviana Indiasari, NIM saya 4421566. Perkenalkan, nama saya Al-Refim Muhammad Razak Julian, NIM saya 44210523. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan, NIM saya 44210578. Saya Galuh Septia Ayudita dengan NIM 44210793. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Pramudia Sandi dan NIM saya 44210541. Halo, perkenalkan nama saya Salma Adinda Tiaswitriani dengan NIM 44210584. Nama saya Andrea Febrianti Saskia Putri dengan NIM 44210792. Baik, selanjutnya adanya saya di sini, saya ingin mempresentasikan tentang studi kasus Menteri Sosial Risma paksa anak tuli bicara dalam bentuk hambatan komunikasi. Nah, secara rinci kita membahas pengertiannya dulu yuk. Hambatan komunikasi. Beberapa ahli komunikasi menyatakan bahwa tidaklah mungkin seseorang melakukan komunikasi yang sebenarnya efektif. Ada banyak hambatan yang dapat merusak komunikasi. DeVito dalam bukunya The Interpersonal Communication Book menyatakan, hambatan komunikasi memiliki pengertian bahwa segala sesuatu yang dapat mendistorsi pesan dan hal apapun yang menghalangi penerima dalam menerima pesan. Selanjutnya, macam-macam gangguan komunikasi. Gangguan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan channel noise. Misalnya, gangguan pada stasiun radio atau televisi, jaringan telepon, dan sebagainya. Gangguan semantik. Kata-kata yang digunakan terlalu banyak memakai jargon bahasa asing. Bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan penerima. Struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya. Latar belakang budaya yang menyebabkan salah persepsi. Gangguan psikologis terjadi karena adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri. Misalnya, rasa curiga penerima kepada sumber, situasi berduka, atau karena gangguan kejiwaan. Macam-macam rintangan komunikasi. Rintangan fisik. Rintangan yang disebabkan karena kondisi geografis. Misalnya, jarak yang jauh sehingga sulit dicapai. Tidak adanya sarana kantor pos, kantor telepon, jalur transportasi, dan sebagainya. Rintangan status. Rintangan yang disebabkan karena jarak sosial di antara peserta komunikasi. Misal, perbedaan status junior, senior, atau atasan dan bawahan. Rintangan kerangka berpikir. Rintangan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan halayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andrea. Nama saya Andrea Febrianti Saskia Putri, ingin menjelaskan tentang peran dan dampak sosial media terhadap komunikasi. Studi kasus Menteri Sosial Risma paksa anak tuli bicara dalam bentuk hambatan komunikasi. Menteri Sosial Tri Risma hari ini minta seorang anak difabel tuli pengguna alat bantu dengar untuk berbicara. Permintaan itu menuai kritik banyak penyandang disabilitas, lantaran dinilai memaksakan anak tuli yang memiliki tingkatan berbeda dalam kemampuan verbal untuk tetap berbicara. Permintaan itu disampaikan Risma saat pembukaan peringatan Hari Disabilitas Internasional 2021 di Gedung Kemensos Rabu 1 Desember 2021. Saat itu Risma mengajak dialog seorang anak rungu wicara bernama Aldi. Tak lama setelah itu, seorang insan tuli bernama Stefan dari Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia yang biasa disebut Gerkatin naik ke atas panggung mengkritik Risma bahwa anak tuli yang menggunakan alat bantu dengar atau yang biasa disebut ABD tidak dapat dipaksa harus berbicara. Sebab itu mereka harus menggunakan bahasa isyarat sebagai akses berkomunikasi. Risma pun mengklarifikasi tujuannya meminta anak difabel tuli tetap berbicara. Menurut Risma, semestinya dengan menggunakan alat bantu dengar, anak difabel tuli dapat berbicara sebagai bentuk memaksimalkan ciptaan Tuhan. Dalam momentum tersebut, Risma juga memaparkan alasannya memaksa anak pengguna alat bantu dengar untuk dapat berbicara. Menurut Risma, anak pengguna alat bantu dengar seharusnya tidak bisu lantaran masih dapat memaksimalkan fungsi indera lain seperti mulut dan mata.
Risma juga menyebutkan pengalamannya belajar dari staf khusus Presiden bidang sosial Angki Yudhistia itu yang membuat Risma meyakini anak tuli pengguna alat bantu dengar tetap dapat berbicara. Pikiranmu, kamu harus sampaikan ke ibu apa pikiranmu. Kamu tahu, Tuhan itu memberikan mulut, memberikan telinga, memberikan mata kepada kita. Yang ini ibu ajarkan kepada kalian, terutama anak-anak, yang dia menggunakan alat bantu dengar, sebetulnya tidak mesti dia bisu. Kesimpulannya adalah difabel tuli mempunyai hambatan untuk berkomunikasi, yaitu keadaan mereka yang sulit berbicara. Menteri Risma yang berpendapat seperti memaksakan atau menganggap bahwa anak tuli itu tidak memaksimalkan pemberian Tuhan, yaitu indera-indera yang dimiliki. Padahal sebenarnya dalam kasus itu, anak tuli sudah pasti berusaha untuk memaksimalkan inderanya dan melakukan banyak hal yang normal. Cara mengatasi hambatan komunikasi adalah terapkan umpan balik atau feedback, empati, repetisi, singkatkan kesenjangan hierarki, memakai bahasa yang simpel dan relevan, pengaturan waktu yang pas, mau mendengarkan dengan seksama, menata arus informasi, dan membuat komunikasi yang proaktif.